Sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Baik, kita menyatu dengan firman Tuhan. Kita awali dengan saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, kita buka pintu hati kita. Kita menyatu dengan firman Tuhan. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita kuat sekalipun badai menderu. Bahkan ombak yang datang bertalut-talutan kita atasi dengan kekuatan iman. Serukanlah di tengah ombak, kita akan mampu menjalaninya saat ini di dalam kuasa Tuhan. Semoga Tuhan akan kita bersama-sama. Dan arus pencobaan
Tuhan tahu keberadaan kita. Berserahlah kepadanya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasih dalam nama Yesus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Renungan hari ini, hari Selasa tanggal 6 Mei 2025. Sekali lagi, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 11. Yesaya 7 ayat 11, demikian dituliskan di sana. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia yang mati, yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Pangido sadat dari ho sian jaho bade bata, pangido siap benua toru, manang siap benua kijang sahari. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama hari ini. Salam dalam kasih Tuhan. Berharap semua saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang berulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat selalu. Happy birthday, God bless you. Now everlasting in Christ Jesus. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Happy anniversary. Semoga Tuhan beserta saudaraku bahagia bersama keluarga. Bagi saudaraku yang masih banyak pergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh, biarlah saudara berserah diri pada Tuhan. Dan jangan pernah saudara putus asa, sebab di dalam Tuhan kita beroleh keselamatan. Di dalam Tuhan kita beroleh peneguhan hati. Di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan untuk mengalahkan segala pergumulan kita. Dan kami percaya saudara akan dimampukan. Berserulah kepada Yesus. Yesus akan datang melawat saudara, dan saudara akan diselamatkan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap orang punya cara meraih keinginan hati. Setiap orang punya trik untuk mencapai tujuan hidup. Dan setiap orang punya usaha tersendiri di dalam menggapai sebuah misi atau tujuan hatinya. Kita tidak pernah mempermasalahkan, apalagi mempersalahkan cara atau metode yang ditempuh orang untuk meraih sebuah keinginan hati. Yang disesalkan, jangan pernah mencapai sebuah tujuan atau meraih sebuah tujuan tidak jalan yang tepat atau tidak jujur. Itu bukan benar di hadapan Tuhan. Ya, setidaknya untuk menggapai sebuah kerinduan itu, kita pasti mengawalinya dengan sebuah pengorbanan atau dengan usaha yang pastinya kita akan lelah hingga menghadapi banyak pergumulan. Tapi jangan pernah saudara kecil hati ketika menghadapi banyak masalah dalam meraih sebuah keberhasilan. Disitulah saudara ditempa menjadi manusia-manusia yang siap untuk dipakai Tuhan, siap berkarya di atas berbagai pergumulan. Sekalipun dirundung malang, tapi saudara tetap kuat dan tabah. Mengapa? Karena kita yakin Tuhan ada selalu bersama kita, dan Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kita. Ia sangat dekat, bahkan sejauh doa. Saatnya kita sekarang membuka hati kepada Tuhan dan tidak mau menutup telinga, menutup mata, apalagi menutup hati untuk Tuhan. Lihatlah Nabi Yesaya. Dia banyak mengalami penderitaan hebat. Ia dicerca dan hujatan-hujatan bertubi-tubi sebagai seorang nabi. Tapi Yesaya kuat dan tabah. Ia selalu percaya pada Tuhan. Di atas penderitaan yang dia alami, dia akan ditibakan Tuhan pada sebuah sukacita. Firman Tuhan kepadanya, teguhkan hatimu,
kuatkan imanmu. Teruslah engkau menebarkan kerajaan dan sampaikan hukumku, peringatanku kepada umatku Israel. Jangan takut dan jangan gelisah, sebab aku menyertaimu. Demikian Tuhan selalu berkata kepada Nabi Yesaya. Bahkan hebatnya, Tuhan selalu mengatakan, "Pangidoma, mintalah pertanda dari Tuhan, biar ditunjukkan bagimu, apakah dari dunia orang mati, dari bawah atau dari atas." Maksud perkataan itu bahwasanya Yesaya memiliki kesempatan besar untuk menggapai sebuah misi dan untuk melakukan sebuah pekerjaan kenabian. Maka Tuhan selalu bersamanya. Bahkan ketika raja-raja mendengar bahwasanya Yesaya terus semangat mengabarkan firman Tuhan, menyebarkan kepada Israel, mereka semakin takut dan gemetar. Mengapa? Karena kuasa Tuhan semakin melebar, kekuatan Allah semakin menyatu di tengah-tengah umat Israel. Oleh karena itu Tuhan berkata, "Jangan kecup hatimu, bahwasanya raja-raja akan mengenalmu. Raja Ahas pun akan takut, akan tunduk kepada Tuhan, sebab mujizat Tuhan sangat besar." Saudara, bila saudara percaya pada Tuhan, semua bisa terjadi dan kita bisa lakukan bersama-sama. Jangan pernah berhenti memuji, memuliakan Tuhan. Jangan pernah berhenti berkarya di hadapan Tuhan, di tengah-tengah gereja, di masyarakat, tengah-tengah keluarga. Jadilah teladan, sehingga dengan keteladanan saudara, maka saudara menjadi anak pengasihan Bapa dan orang akan mengikuti saudara. Oleh karena itu sepanjang hari ini, tunjukkanlah jati dirimu sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat yang terkasih, yang ditempat Tuhan untuk menjadi bagian berkat untuk orang lain. Bersiaplah bertransformasi, mengubah diri, dan mengubah orang lain untuk datang dan berbuah di hadapan Tuhan. Jangan takut, Tuhan beserta saudaraku. Rejoice full. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menggugah hati kami, menyatu dengan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu bersama Tuhan.